Selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan harian pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, songonodo hatani Jahoba, radoti hamu mauhum, jala ulahokamu hati goran, aijonok nama asaro hatuauku, jala papataron hati gorakku. Adil itu indah, menyenangkan dan menyejukkan hati. Sebaliknya, tidak adil membuat orang merasa tidak nyaman, tidak damai, kacau, dan hilang kepercayaan. Keadilan dibutuhkan semua orang. Keadilan dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan, sehingga mendatangkan keseimbangan, kebaikan, dan kenyamanan. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Perintah ini dianjurkan sehubungan dengan keselamatan dan keadilan Allah. Allah hanya menginginkan suatu suasana yang adil di dalam persekutuan umat dengan Dia. Tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera, tidak ada kecurigaan, tidak ada yang tersakiti dan terpisahkan. Oleh karena itu, orang yang taat melakukan keadilan sesuai dengan hukum Allah dan tidak melakukan perbuatan jahat akan diberkati. Orang-orang pun hidup dalam suasana yang adil karena telah diselamatkan oleh Allah. Tuhan melalui Yesaya memberitakan kepada umatnya mengenai rencana Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Berita ini sungguh membahagiakan mereka, sebab pada waktu itu mereka sedang berada di tahun-tahun yang gelap dan penuh dengan frustasi. Dalam situasi seperti ini, Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk memberikan harapan dan kesadaran baru agar umat Tuhan hidup dan percaya terus. Mereka diberikan pengharapan bahwa pasti Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimanakah cara Tuhan menyelamatkan mereka? Tuhan akan menyatakan kebenaran dan keadilan-Nya. Melalui itu semua, umat Tuhan akan mengalami keselamatan sehingga merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang selama ini mereka harapkan. Allah memanggil setiap umat yang diselamatkan untuk hidup taat melakukan hukum Tuhan. Ketaatan ini dijiwai oleh hati yang bersukacita, bukan terpaksa. Umat dipanggil mensyukuri keselamatan yang Tuhan janjikan dengan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Bila mereka dengan sukacita hidup dalam ketaatan, niscaya mereka akan selalu merasakan kebahagiaan. Sejauh manakah kita telah menyatakan rasa syukur atas keselamatan dengan hidup menaati hukum Tuhan?
Orang yang hidup dalam ketaatan akan mengalami damai sejahtera yang membahagiakan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidupnya akan diombang-ambingkan oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga tidak ada damai sejahtera. Bagaimana agar kita menjadi umat yang taat? Itu yang Tuhan serukan di dalam renungan hari ini. Ada sebuah penelitian yang menarik. Di sebuah kelas taman kanak-kanak, seorang guru berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen ini di atas meja. Ibu ada keperluan sebentar di kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua makanan ini untuk kalian." Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak itu. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera mengambil kue dan permen itu. Sebagian anak mulanya ragu, tetapi melihat sikap teman yang lain, mereka pun ikut mengambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk. Dengan cermat, para peneliti mencatat perilaku setiap anak. 30 tahun kemudian, mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata, anak-anak yang dulu taat kini menjadi orang yang berhasil, sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal, baik dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun. Untuk menjadi taat, diperlukan latihan sejak muda dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan menyertai aktivitas kita pada hari ini. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.